Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Oke, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa bersyukur kepada kehidupan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di bulan Ramadan, suasana hidup masyarakat kita berubah tiba-tiba jauh lebih religius daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena suasana ini perlu kita jaga dengan berusaha menerapkan Islam kafah sepanjang tahun, sehingga Allah pun menurunkan rahmat dan berkahnya untuk negeri kita, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan masuk surga. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan istimewa. Di negeri kita perubahan besar segera terjadi dan kita rasakan di bulan Ramadan ini. Seperti saya katakan tadi yang pertama, tiba-tiba suasana menjadi sangat religius, tiba-tiba iklim agamis menyelimuti masyarakat kita, kebaikan menjadi mendominasi dan kemaksiatan pun terusir pergi. Seakan-akan kondisi ini menggambarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaba jahannam wa sulsilatil syayatin." Nah, yang artinya di sini apabila telah masuk bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu surga dan tertutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun banyak yang terbelenggu. Ini yang tertera pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, iklim agamis ini akankah tetap seperti ini atau akankah kembali menjadi sekedar rutinitas saja, hanya berlaku ketika saat bulan Ramadan saja, dan kemudian ketika bulan Ramadan ini selesai maka siklus masyarakat pun kembali menjadi seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Tapi kita balik lagi, kita tidak mungkin bisa merubah atau memaksa kebiasaan masyarakat kita untuk mempertahankannya. Namun kita sebagai pribadi bisa memulai dengan mengubah dan memperbaiki diri kita. Ibda binafsi, mulailah dari dirimu. Iklim agamis pada bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah momentum yang tepat bagi kita untuk membuat hidup kita berubah menuju Islam yang kafah. Ramadan menghadirkan suasana yang kondusif bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah dan mengamalkan Islam lebih dalam. Tinggal bagaimana hal itu kita optimalkan, kita jaga, dan kita kembangkan di luar Ramadan nanti. Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk berupaya menerapkan Islam yang kafah. Islam kafah yang artinya adalah berislam secara total, tidak setengah-setengah, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim disuruh Allah untuk mengarah ke sana. Dalam firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Masuk Islam secara kafah yang dimaksud dalam ayat di atas adalah masuk Islam secara keseluruhan, bukan setengah-setengah. Mengamalkan atau menerapkan Islam secara kafah
Dengan demikian berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, beriman dan tunduk kepada aturannya terhadap ajaran Islam yang hukumnya fardu ain. Maka setiap muslim mengimani wajibnya dan berkewajiban untuk melaksanakannya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak nih, setan itu menggelincirkan manusia dengan dua senjata. Yang pertama itu syubhat dan yang kedua itu syahwat. Dua senjata itu pula yang jika mengenai manusia, maka dia bakal meninggalin ajaran sebagiannya dari ajaran Islam nih. Maka dia tidak berislam secara kafah. Dari jalan syubhat artinya timbul keraguan iman atau kerancuan pemikiran sehingga seorang muslim bisa terjebak memandang sesuatu yang wajib sebagai sesuatu yang bukan wajib, atau memandang sesuatu yang haram sebagai sesuatu yang boleh dilakukan. Misalnya kewajiban menutup aurat dengan berjilbab bagi muslimah. Betapa banyaknya ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang mengingkari atau meragukan kewajiban itu meskipun yang menyatakan dirinya sebagai muslim. Banyak dan tidak bisa dipungkiri lagi. Sedangkan dari jalan syahwat artinya adalah dominasi nafsu, sehingga manusia terperosok pada kemaksiatan, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang mau melakukan sholat nih, tetapi ia enggan untuk berzakat karena nafsunya atas harta sangat mendominasi dan membuatnya bakhil. Contoh kayak gini, dia sholat terus nih, sholat lancar, tapi ketika ada momen dimana itu momen zakat gitu kan ya, dia mau ngeluarin speser pun itu kayak berat banget, kayak dia lebih milih, wah kayak buat pulang kampung ya, ketemu sama keluarga, wah beli mobil nih, wah jalan-jalan ke sini. Ya, nggak boleh kayak gitu. Harus seimbang. Dan itu membuat dirinya yang disebut dengan istilah bakhil. Firman-Nya di sini ada, innalakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Menunjukkan bahwa setan sebagai musuh yang nyata tidak akan mengajak kecuali kepada kejahatan dan kekejian serta segala yang mengandung bahaya bagi muslim. Ya, namanya juga setan. Baiklah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam ini sebuah paket dari Allah yang harus diambil secara keseluruhan. Al-Quran telah sampai kepada kita dengan sempurna. Maka ia bukan pilihan bagian mana yang kita senangi dan bagian mana yang boleh kita tawar. Memang di zaman Rasul Al-Quran itu diturunkan secara gradual. Maksudnya gradual sini kayak contoh, sekian ayat lalu sekian ayat. Begitu ayat tertentu turun, ia berlaku. Demikian seterusnya hingga sempurna sampai 114 surat, maaf. Di zaman kita seluruh ayat itu telah diturunkan, maka tak ada lagi tawar-menawar. Ya, jadi Quran dari awal pertama disusun sampai sekarang nih, itu udah tetap nggak ada berubah. Ya, nggak ada yang bisa ngerubah. Kalau ada yang amit-amit nauzubillah min zalik, ya ada yang bisa ngerubah tuh ayat. Waduh, udah deh tuh kacau tuh. Wallahu a'lam bishawab dah. Di sini ada sedikit dalil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamaku dan telah kucukupkan kepadamu nikmat. Al-Maidah ayat 3. Membeda-bedakan ajar Islam yang sama-sama berhukum wajib atau memilah-milah perintah untuk dilaksanakan dan dilanggar sebagian adalah karakter orang yang kafir. Jadi ini kalau misalkan dia ngebeda-bedain nih ajaran Islam yang hukumnya itu wajib, atau dia tuh milih-milih nih perintah yang udah ditentukan oleh Allah untuk dilaksanakan, itu sebagian dari karakter orang-orang kafir. Ya udah, kalau udah ditentuin dari Allah, ya udah begitu berarti ketentuannya mutlak.
yang wajib begini, yang sunnah begini. Setan itu sebagian musuh yang nyata, amat suka jika seorang muslim terkontaminasi karakter itu. Kalau lagi goyah nih, oh setan tuh seneng banget. Jauh dari kata Islam kafah jadinya. Maka marilah kita di sini berupaya, berusaha menjadi muslim kafah, menjadi pribadi muslim yang menerapkan Islam secara kafah. Ya, kadang di sini tuh kita suka bertanya-tanya, kenapa banyak oknum yang dulunya sebelumnya dia non muslim, terus dia muslim, mualaf lah istilahnya. Kenapa kadang kita tuh suka mikir, kok dia lebih besar ilmunya dari kita ya, kok dia lebih banyak tahu, sedangkan kita yang Islam dari lahir, pengetahuan kita ya lebih dari cukup. Allah alam bisawab. Ramadan sekali lagi adalah momentum tepat bagi kita untuk memperbaiki pemahaman kita dan melengkapi amal kita sehingga semua ajaran Islam bisa kita tunaikan. Setelah pribadi kita beres, kita kemudian atau secara bersama-sama memperbaiki keluarga kita sehingga menjadi keluarga-keluarga muslim yang berupaya menerapkan Islam secara kafah. Dari keluarga-keluarga muslim terbentuklah masyarakat Islami. Dengan itu, lebih mudah bagi kita untuk menggapai cita-cita bersama. Negeri kita menjadi seperti yang digambarkan Allah dalam surat Saba ayat 15. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan dalam ampunan Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah ceramah Ramadan yang saya bawakan ini yang berjudul berupaya menerapkan Islam secara kafah. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.